Nomor 1, sebuah mobil bermassa 5 ton bergerak dengan kelajuan 20 meter per second. Jadi masanya yang sini diketahuinya adalah massa 5 ton. Ini 5 ton ini kita ubah ke kilogram. Jadi 5000 kilogram. Kemudian kelajuannya V1 ya. Kelajuan yang pertama adalah 20 meter per second. Tentukan besar impuls yang harus diberikan untuk menghentikan mobil tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah impuls untuk menghentikan mobil. Jadi mobilnya berhenti, berarti V2-nya di sini diketahui adalah 0. Nah, V2-nya 0 karena mobilnya berhenti. Yang ditanyakan adalah impulsnya berapa. Nah, ini yang ditanyakan impuls. Jadi, untuk mencari impuls ini, nah kita cari rumus impulsnya. Jadi, rumus impuls sama dengan M kali V2 min V1 ya. Nah, jadi rumus impuls ini perubahan momentum ya. Jadi karena yang diketahuinya kecepatan, jadi sama dengan M dikali V2 min V1. Jadi M-nya di sini 5000. Kemudian V2-nya adalah 0, V1-nya adalah 20. Jadi 0 dikurangi 20 sama dengan minus 20, jadi 5000 dikali min 20. Hasilnya adalah minus 100.000. Minus 100.000 kilogram meter per second. Nah, ini hasil dari impulsnya. Jadi impuls untuk menghentikan mobilnya adalah min 100.000 kilogram meter per second. Jadi hasilnya minus karena berlawanan arah dengan arah geraknya ya. Nomor 2, sebuah benda bermassa 0,2 kg dalam keadaan diam dipukul sehingga bergerak dengan kecepatan 14 meter per second. Jadi yang diketahuinya di sini massanya sama dengan 0,2 kg. Kemudian dalam keadaan diam berarti V1-nya sama dengan 0. Bergerak dengan kecepatan, setelah dipukul bergerak dengan kecepatan berarti V2-nya sama dengan 14 meter per second. Jika gaya bekerja selama 0,1 second, jadi T-nya sama dengan 0,01 second, maka berapakah besar gaya yang diberikan pada benda? Jadi yang ditanyakan adalah besar gayanya pada benda. Nah, ini yang dicari adalah F-nya. Nah, rumus F ini terletak pada impuls. Jadi I sama dengan F dikali T. Jadi F dikali T, T-nya sudah ada. Jadi kita cari impulsnya dulu. I-nya berapa? Nah, kita cari I-nya itu pakai rumus I sama dengan M dikali V2 min V1. Ini kita cari, karena ini sudah diketahui semua, berarti kita masukkan massanya adalah 0,2, V2-nya adalah 14, V1-nya adalah 0 karena dari kondisi diam. Nah, sama dengan 0,2 dikali 14. Jadi hasilnya adalah 2,8 kg meter per second. Ini impulsnya 2,8. Kita masukkan ke persamaan ini. I-nya adalah 2,8. Kemudian F-nya kita cari dan T-nya adalah 0,01. Jadi F sama dengan 2,8 dibagi dengan 0,01. Jadi hasilnya adalah 280 Newton. Jadi jawabannya adalah gayanya sama dengan 280 Newton. Nomor 3, benda bermassa 0,5 kg jatuh bebas dari ketinggian 80 meter. Jadi yang diketahui di sini massanya sama dengan 0,5 kg. Kemudian ketinggiannya H sama dengan 80 meter. Berapakah besar impuls yang bekerja pada benda bila benda memantul dengan kecepatan 10 meter per second? Berarti bendanya memantul dengan kecepatan 10 meter per second. Nah, ini V2 ya. Jadi yang diketahuinya V2-nya sama dengan 10 meter per second. Yang ditanyakan adalah besar impulsnya, I sama dengan berapa. Nah, ini kita cari pakai rumus impuls sama dengan I sama dengan M dikali V2 dikurangi V1.
Nah, V2-nya sudah ada, V1-nya kita cari dari gerak jatuh bebas. Jadi ketika benda jatuh ke dasar lantai ya, ke dasar lantai, ini memiliki kecepatan. Kemudian benda itu memantul. Nah, ini yang diketahui adalah V2-nya di sini. Nah, V1-nya adalah sampai sini. Ini V1 di sini. Nah, kita cari kecepatan pada saat benda ini sampai lantai ini ya. Jadi ketinggiannya adalah 80. Berarti ini memakai dengan hukum energi mekanik. Jadi EM1 sama dengan energi mekanik kedua. Jadi setengah M V1 kuadrat ditambah dengan MGH1 sama dengan setengah M V2 kuadrat ditambah MGH2. Jadi pada saat di sini kecepatannya 0, berarti MV1-nya ini 0. Kemudian ini ada ya, karena ketinggiannya ada, MGH sama dengan, karena ketinggiannya adalah tadi 80, nanti kita masukkan. Kemudian di sini pada kondisi kedua ya, ini ada kecepatannya dari setengah MV kuadrat. Nah, pada energi potensial yang kedua ini 0 karena ketinggiannya tidak ada, jadi plus 0. Jadi persamaannya jadi seperti ini, MGH sama dengan setengah MV kuadrat. Kita cari V kuadratnya, ini dicoret M-nya, jadi 2-nya pindah ke sini, jadi V sama dengan akar 2GH. Nah, kita masukkan 2 dikali 10 G-nya, dan H-nya adalah 80. Jadi hasilnya adalah akar dari 1600. Jadi V-nya adalah 40 meter per second. Nah, ini V1-nya. Jadi V1-nya bergerak ke bawah. Jadi V1 bergerak ke bawah sama dengan minus 40 meter per second. Jadi ini V1-nya minus 40 meter per second. Nah, kita masukkan ke persamaan ini. Jadi I sama dengan M-nya adalah 0,5, V2-nya adalah 10, dikurangi dengan V1-nya minus 40. Jadi hasilnya adalah 0,5 dikali dengan 10 dikurangi minus 40, jadi ini jadi positif, jadinya 50. Ya, hasilnya adalah 25 kg meter per second. Nah, hasilnya adalah 25. Impulsnya 25 kg meter per second. Nomor 4. Sebuah balok 2 kg yang diam di atas lantai ditembak dengan sebutir peluru bermassa 100 gram dengan kecepatan 100 meter per second. Jadi yang diketahui ini balok massa pertama sama dengan 2 kg. Diam ya, berarti V1-nya 0 karena diam. Ditembak dengan sebutir peluru, jadi massa pelurunya M2 sama dengan 100 gram, ini diubah ke kilogram, jadinya 0,1 kilogram. Kecepatan peluru adalah V2 sama dengan 100 meter per second. Ini yang diketahuinya. Nah, jika peluru menembus balok dan kecepatannya berubah menjadi 50 meter per second, berarti kecepatan peluru setelah tumbukan adalah V2 aksen sama dengan 50 meter per second. Tentukan kecepatan gerak balok. Jadi, kecepatan gerak balok setelah tumbukan berarti V1 aksennya berapa? Ini yang ditanyakan. Nah, karena ini adalah kejadian tumbukan peluru menembus balok arahnya ke kanan, jadi positif semuanya. Jadi kita pakai rumus kekekalan momentum. Jadi M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. Kecepatan benda yang pertama adalah 0, jadi di sini 0, plus M2 dan V2, kecepatan benda yang kedua ada, jadi M2-nya itu 0,1 dikali V2-nya 100,
sama dengan M1. Nah, V1-nya kita cari ya, V1 aksennya, jadi M1-nya 2 dikali V1 aksen ditambah dengan M2 dan V2 juga karena benda duanya bergerak berarti ada kecepatannya di sini, jadi M2-nya 0,1 dikali V2 aksennya adalah 50. Nah, ini 0 ditambah dengan 0,1 kali 100 jadinya 10 sama dengan 2 kali V1 aksen ditambah dengan ini hasil ukurannya adalah 5. 5-nya kita pindahkan ke sini, jadi 10 minus 5 sama dengan 2V1 aksen. Jadi 2V1 aksen sama dengan 5. Jadi V1 aksennya sama dengan 5 dibagi dengan 2 sama dengan 2,5 meter per second. Jadi kecepatan setelah tumbukan balok itu adalah 2,5 meter per second. Nomor 5, sebuah bola bermasa M sama dengan 1,90 kg. Jadi ini masa satunya. Masa 1 sama dengan 1,9 kg. Nolnya kita abaikan karena di belakang koma. Digantung dengan sutas tali dalam posisi diam. Seperti gambar di bawah. Jadi yang pertama ini dalam posisi diam, M-nya. Jadi V1-nya 0 karena diam. Sebuah peluru bermasa M sama dengan 0,10 kg, jadi 0,1 kg ya pelurunya, ditembakkan hingga bersarang di dalam bola. Jadi M-nya 0,1, masa keduanya M2-nya sama dengan 0,1 kg. Nah, jika posisi bola mengalami kenaikan sebesar H sama dengan 20 cm. Jadi H-nya yang di sini ketahui H sama dengan 20 cm, kita ubah ke meter, jadi 0,2 meter. Dan percepatan gravitasi bumi adalah 10, jadi G-nya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Tentukan kelajuan peluru saat mengenai bola. Jadi kelajuan peluru saat mengenai bola ini berapa? Ya, kelajuan peluru saat mengenai bola berarti sebelum tumbukan. Sebelum pertumbukan adalah berapa? Jadi V2 yang dicari. V2-nya berapa? Jadi saat mengenai bola itu sebelum terjadi tumbukan. Jadi di sini saat mengenai bola belum tumbukan, jadi V2 yang ditanyakan. Nah, ini memakai hukum kekekalan momentum. Jadi M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali, karena menyatu ya bendanya. Nah, kalau menyatu berarti ini tidak lanteng sama sekali, jadi M1 ditambah dengan M2 dikali V aksen. Nah, ini kita cari V aksennya dulu, karena yang dicari ini V2. Nah, kita cari V aksennya. Setelah tumbukan ini bendanya naik setinggi 20 cm atau 0,2 meter. Nah, jadi ini posisi pertama, ini posisi yang kedua, dan ini memakai hukum energi mekanik. Jadi energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik kedua. Jadi ini memakai energi mekanik untuk mencari V aksennya. Jadi setengah M V1 kuadrat ditambah dengan M GH1 sama dengan setengah M V2 kuadrat ditambah dengan M GH2. Nah, pada posisi 1 itu energi potensialnya 0 dan energi kinetiknya ada karena ada kecepatan di sini. Jadi setengah M V1 kuadrat itu energi potensialnya 0, jadi plus 0 sini ya. Sama dengan, nah pada posisi 2 kecepatannya 0 karena ketinggiannya maksimum. Jadi energi kinetiknya 0 di sini. Nah, karena ada ketinggian berarti memiliki energi potensial. Jadi MGH2. Jadi persamaannya adalah setengah MV sama dengan V kuadrat sama dengan MGH. Jadi V-nya sama dengan M-nya ini bisa dicoret. Jadi akar 2GH. Nah, kita cari V-nya. V aksennya adalah sama dengan akar 2GH rumusnya ya. Di akar
2 dikali G-nya adalah 10 dan H-nya adalah 0,2. Di hasilnya adalah akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Jadi 2 meter per second. Ya, jadi 2 meter per second. Karena arahnya ke kanan jadi positif. Jadi ini M1-nya 0, jadinya 0. Plus M2 dikali V2. M2-nya 0,1. Dan V2-nya adalah, kita cari ya V2-nya, berarti di sini sama dengan M1-nya 1,9 ditambah dengan M2-nya 0,1 dikali V aksen. Nah, V aksennya adalah 2. Jadi ini 0,1 V2 sama dengan, ini tambah ini adalah 2, jadi 2 kali 2. 2 kali 2, jadi V2 sama dengan 2 kali 2, 4. Jadi 4 dibagi dengan 0,1. Jadi hasilnya adalah V2-nya adalah 40 meter per second. Jadi kecepatan peluru sebelum tumpukan adalah 40 meter per second. Nomor 6. Bola hitam dan bola hijau saling mendekat dan bertumbukan seperti diperlihatkan gambar di bawah ini. Ini gambarnya ya. Jadi dari gambar itu diketahui V1-nya sama dengan 20 meter per second, ini positif, arahnya ke kanan. Dan V2-nya adalah 10 meter per second, ini negatif, karena arahnya ke kiri, min 10 meter per second. Jika koefisien restitusi tumbukan adalah 0,5, berarti koefisien restitusinya adalah E sama dengan 0,5. Dan massa masing-masing bola adalah sama sebesar 1 kg. Berarti M1 sama dengan M2 itu sama dengan 1 kg. Tentukan kelajuan kedua bola setelah tumbukan. Berarti yang ditanyakan adalah V1 aksennya berapa dan V2 aksennya juga berapa. Jadi kecepatan kedua bolanya. Jadi kita akan cari V1 aksen dan V2 aksennya dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah dengan M2 dikali V2 aksen. M-nya dengan 1. Nah, ini 1 dikali V1-nya 20 plus M2, M2-nya juga 1 dikali V2-nya adalah minus 10, ini dikali sama dengan M1-nya 1 kali V1 aksen plus M2-nya 1 dikali V2 aksen. Jadi ini 20, ini min 10, jadi dikurangi 10 sama dengan ini V1 aksen ditambah dengan ini V2 aksen. Jadi persamaannya seperti ini. Ini 20 dikurangi 10 adalah 10 sama dengan V1 aksen ditambah dengan V2 aksen. Ini persamaan pertama ya. Persamaan pertama. Kemudian yang diketahuinya lagi adalah E. E-nya sama dengan 0,5. Nah, rumus E adalah min delta V aksen per delta V. Jadi sama dengan 0,5. Jadi ini min V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 min V1 sama dengan 0,5. Nah, jadi ini dibalik, ini minus, jadi ini positif, jadi V1-nya jadi positif. V1 aksen min V2 aksen per V2-nya sudah diketahui ya, V2-nya jadi minus 10, min V1-nya adalah 20. Itu sama dengan 0,5. Jadi ini hasil dari ini V1 aksen min V2 aksen sama dengan ini min 30 dipindah ke sana, jadi 0,5 dikali minus 30. Di hasilnya adalah V1 aksen min V2 aksen sama dengan
min 15. Nah, ini persamaan yang kedua. Nah, kita eliminasi dengan persamaan pertama. Jadi yang pertama V1 plus V2 aksen ya, V1 aksen ditambah V2 aksen sama dengan 10. Yang keduanya, persamaan keduanya V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 15. Nah, kita cari, misalnya kita cari yang V1-nya, berarti ini dijumlahkan supaya V2 aksennya habis, jadi jumlah. Jadi 2 V1 aksen sama dengan ini 10 dikurangi 15 jadi min 5. Jadi V1 aksennya sama dengan min 5 per 2. Jadi hasilnya adalah min 2,5. Min 2,5 meter per second. Nah, ini V1 aksen min 2,5 meter per second. Kita cari V2 aksennya dari sini. Dari V1 aksen min V2 aksen sama dengan min 15. Nah, V1 aksennya adalah ini. 2 min 2,5 ya. Min 2,5 dikurangi V2 aksen sama dengan minus 15. Jadi minus 15 pindah ke sini, jadi min 2,5 ditambah dengan 15 sama dengan V2 aksen. Jadi tukar sini ya. Jadi V2 aksen sama dengan min 2,5 ditambah 15, jadinya 12,5 meter per second. Jadi V2 aksennya 12,5 meter per second, V1-nya min 2,5 meter per second. Nah, ini kecepatannya. Kemudian nomor 7, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya. 2 orang anak berada dalam sebuah perahu bermasa 100 kg. Jadi masa perahunya sama dengan 100 kg. Yang sedang bergerak ke arah kanan dengan kelajuan 10 meter per second. Berarti kelajuan perahu 10 meter per second, kecepatannya kanan, jadi V perahu sama dengan 10 meter per second. Jadi positif karena arahnya ke kanan. Jika anak A bermasa 50 kg, jadi anak A, masa A sama dengan 50 kg. Dan anak B bermasa 30 kg, berarti masa B sama dengan 30 kg. Maka hitunglah kelajuan perahu saat anak B meloncat ke belakang dengan kelajuan 5 meter per second. Berarti anak B meloncat ke belakang, berarti arahnya ke kiri ya. Jadi V aksen B sama dengan min 5 meter per second. Jadi hitung kelajuan perahu. Yang ditanyakan kelajuan perahu VP aksen, kelajuan perahu setelah anak B meloncat, yang ditanyakan itu. Nah, berapakah VP aksennya? Jadi yang awalnya kedua anak ini berada dalam perahu, nah kemudian salah satu anak yang B ini meloncat ya. Jadi ini menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi M B dikali VB dan ditambah dengan masa anak A dan perahu. Masa A dan masa perahu dikali V perahu sama dengan M B dikali V B aksen ditambah dengan ini masa anak A ditambah dengan masa perahu dikali V P aksen. Jadi rumusnya seperti ini, karena yang kita lihat adalah yang bereaksi adalah anak B, dan salah satu bendanya adalah perahu dan anak A yang mempunyai masa ini. Jadi kita bandingkan dengan B dan A sama perahu. Jadi makanya di sini MA plus MP, masa anak A dan ditambah dengan masa perahu. Nah, kita hitung. Pada saat sebelum B meloncat, berarti dia diam, berarti 0. Nah, ini kecepatan perahu ada. Berarti masa anak A di sini adalah 50.
ditambah dengan massa perahunya adalah 100. Nah, dikali dengan kecepatan perahu adalah 10. Nah, sama dengan massa B adalah 30. Ini kecepatan B ketika melompat dikali dengan minus 5. Kecepatan B aksen ya, VB aksen ini minus 5 karena meloncat. Plus ini MA-nya 50 dan massa perahunya adalah 100 dikali V kecepatan perahu setelah tumbukan, VP aksen. Nah, ini yang kita cari. Jadi ini 50, 150 dikali 10, jadi 1500. Sama dengan ini minus, jadi minus 5 kali 3, 15 dari 150 minus. Ini ditambah dengan 150, 150 ya, 150 tambah 100, 150 VP aksen. Jadi ini kita pindah ke sini, jadi 1500 ditambah 150 sama dengan 150 VP aksen. Jadi 150 VP aksen sama dengan 1650. Ya, hasilnya adalah VP aksen sama dengan 1650 dibagi 150. Ini coret nolnya. Jadi 165 dibagi 15 adalah 11 meter per second. Nah, ini hasilnya. Kecepatan perahu setelah B meloncat sama dengan 11 meter per second. Nomor 8. Sebuah senapan bermassa 4 kg. Berarti massa senapan misalnya M1 sama dengan 4 kg. Menembakkan sebuah peluru bermassa 0,016 kg. Berarti massa 2-nya adalah 0,016 kg. Dengan kelajuan 80 meter per second ke kanan. Berarti kelajuan peluru ya, V2 sama dengan ke kanan berarti positif 80 meter per second. Berapakah kecepatan terpentalnya senapan sesaat setelah peluru ditembakkan? Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan terpentalnya, berarti V1 aksen. V1 aksen sama dengan berapa? Nah, ini sebuah peluru massa dengan kelajuan ke kanan. Jadi ditembakkan ya, pelurunya ditembakkan, berarti ini V2 aksen. Karena pelurunya ditembakkan, jadi setelah ditembakkan itu peluru bergerak dengan kelajuan 80 meter per second ke kanan. Nah, kita pakai untuk menghitung ini V1 aksen, jadi kecepatan terpentalnya senapan setelah ditembakkan. Nah, kita pakai hukum kekekalan momentum, jadi M1 kali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Jadi pada saat yang pertama, ini sebelum ditembakkan, itu kecepatannya 0, karena senapan dan peluru itu diam, tidak bergerak ketika sebelum ditembakkan ya. Sebelum ditembakkan berarti ini 0 ditambah dengan 0, karena senapan dan pelurunya belum bergerak. Nah, setelah ditembakkan berarti pelurunya bergerak dan senapannya juga bergerak. M1 ini adalah massa senapan, jadi 4 dikali V1 aksen yang kita cari ditambah dengan M2-nya adalah 0,016 dikali V2 aksennya adalah 80. Jadi ini 0 sama dengan 4 V1 aksen ditambah dengan ini dikalikan, hasilnya adalah 1,28. Nah, 1,28 kita pindahkan ke sana. Jadi min 1,28 sama dengan 4 V1 aksen. Jadi V1 aksennya sama dengan kita bagi jadi min 1,28 per 4. Jadi hasilnya adalah min 0,32 meter per second. Jadi hasilnya adalah min 0,32 meter per second. Jadi minus ini menandakan arah geraknya ke kiri. Jadi peluru senapan itu terpental ke arah kiri sebesar 0,32 meter per second. Itu kecepatannya.
Demikian pembahasan soal mengenai impuls dan momentum ini.